ya transaksi dengan nasabah tadi ada penerimaan setoran tunai, pembayaran tunai ke bank, ya, jadi penarikan tunai ya, terus pembukuan transaksi tunai, validasi formulir dan transaksi nasabah, validasi itu, halo, validasi formulir dan transaksi nasabah ya, jadi nanti kita cek dulu kebenarannya ya. Maaf dengan Ibu sendiri dengan nomor sekian-sekian sejumlah 100.000 ya, itu validasi. Kemudian transaksi non tunai. Nah, transaksi non tunai itu pemindah bukuan nanti kita ajarkan ya. Ada pemindah bukuan dari tabungan ke giro, ada giro ke tabungan, ada pemindahan dari tabungan ke bank lain. Ya, itu nanti termasuk yang non tunai. Terus validasi non tunai kita lanjut dulu. Proses akhir hari ya. Jadi setelah awal hari tadi teller pinjam ke head teller ya, dengan cara mengajukannya dengan LPU atau lembar perpindahan uang ya, kemudian LPU diterima oleh head teller memproses dengan cara memasukkan ke sistem ya, kemudian dilihat atau diperiksa ya oleh teller apakah uang pinjamannya sudah masuk di posting oleh teller. Oke, setelah proses awali baru transaksi. Nah, transaksinya nanti terdiri dari tunai dan non tunai. Tunai kayak setoran tunai, penarikan tunai, penarikan setoran tunai tabungan, setoran tunai giro, tarikan tabungan, ya, tarikan tunai giro, ya. Kemudian ada pemindah bukuan, ada ke bank lain. Ya. Pada akhir hari, ya, sebelum melakukan balancing, teller itu memisahkan slip-slipnya dulu, ya, berdasarkan transaksi. Ya. Jadi transaksi tarikan tabungan sendiri, tarikan giro sendiri, setoran giro sendiri, setoran tabungan sendiri, ke bank lain sendiri. Itu dipisah-pisahkan, kemudian dijumlah. Ya. Dijumlahkan, nah, kemudian dicocokkan dengan pembukuannya. Ya. Kemudian untuk yang transaksi tunai, itu akan dicocokkan antara fisik uang dengan transaksinya. Jadi harus sama. Ya. Jadi mulai transaksinya di jumlah itu hari ini 300 juta, ya, fisiknya uang juga harus 300 juta. Ya. Untuk balancing teller memastikan semua transaksi telah diinput, ya, jangan sampai ada orang udah setor, uangnya udah kita terima, tapi belum dimasukkan ke sistem, ya. Jadi uangnya akan lebih karena transaksinya ada yang belum dimasukkan. Kemudian memasukkannya juga harus sesuai dengan slip ya. Mamanya setorannya 1 juta ya harus dimasukin 1 juta, jangan dimasukin 10 juta atau 100.000 ya. Nanti akan menimbulkan selisih. Balancing tunai untuk memastikan saldo fisik uang tunai pada teller sesuai dengan yang dicatat dalam sistem. Jika tidak terdapat selisih ya, jadi antara sistem dan fisik uang itu sudah sama, teller melakukan penyetoran uang tunai itu ke teller dengan cara dibawa dengan cashbook. Ya. Jadi akhir hari itu semua transaksi diperiksa sudah masuk semua apa belum. Ya. Kemudian kita checker ya benar nggak sesuai dengan slipnya nggak. Ya. Contohnya mamanya di slip 1 juta, di postingnya 1 juta, itu namanya di checker. Ya, nanti kalian waktu roll pay juga melakukan checker. Ya, gunanya buat apa? Untuk menghindari selisih. Ya. Hal-hal yang dilakukan teller pada proses akhir hari, tadi sudah dijelaskan, mencocokkan saldo akhir hari dengan laporan transaksi. Ya, laporan transaksinya nanti dicek, dicetak, ya, dicocokkan sama apa enggak. Terus memposting setiap transaksi ke dalam
ke rekening, validasi slip, ya. Jadi memastikan nih semua transaksi sudah diposting, kemudian validasinya juga dicek. Ya. Memastikan semua dokumen dan slip transaksi telah diproses, memeriksa hasil cetak validasi, ya itu dengan cara diceker, ya, jumlah nomor rekening dan jumlah dan nomor rekening. Ya. Kan pada saat kalian setelah proses, terima kasih Ibu telah menunggu, transaksinya udah kami proses, nah gitu ya, dengan nomor rekening sekian, jumlah sekian, ya, itu namanya konfirmasi, ya, validasi itu hasil cetakannya. Terus memisahkan tembusan lembaran arsip yang masih harus diproses ke bagian lain berdasarkan transaksi tunai non tunai. Jadi ada beberapa transaksi yang diterima nasabah tapi tidak diproses oleh teller. Ya, jadi teller hanya menerima, ya, contohnya namanya setoran clearing, ya, setoran clearing, teller hanya menerima, ya, tapi yang proses nanti di bagian back office. Ya. Kemudian menyusun slip yang telah divalidasi berdasarkan nomor urut transaksi. Ya. Kalau transaksinya banyak memang agak susah, ya. Slipnya harus diurutin. Itu setiap transaksi itu ada nomor urutannya, ya. Jadi umpamanya yang datang pertama tuh transaksinya ada tandanya tuh berarti transaksi yang pertama, kedua dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya di bank tuh diurutkan berdasarkan nomor urut, kayaknya enggak, tapi berdasarkan jenis transaksinya. Disatukan berdasarkan jenis transaksinya. Terus memastikan saldo pada sistem dan fisik uang sama slip. Jadi yang diperiksa, ya, yang di di sistem sama yang uang asli, uang fisiknya sama slipnya itu harus sama, ya, jumlahnya harus sama. Kalau ada yang beda berarti kemungkinannya banyak, ya. Apakah ada yang belum diposting, apakah ada udah diposting tapi jumlahnya beda atau salah, itu kemungkinannya banyak. Makanya setiap akhir hari harus diperiksa apakah sudah sama semua apa belum. Kalau sudah sama semua baru dilakukan penutupan cabang. Ya. Kemudian proses akhir hari, ya, hal-hal yang harus dilakukan pada proses akhir hari, menyerahkan fisik uang. Ya, jadi teller uangnya diserahkan semua, jadi saldonya jadi 0. Slip setoran dan voucher transaksi termasuk reversal. Reversal itu artinya pertama gini, ada orang setor 1 juta, ya, dipostingnya 100.000, ya, terus direversal, dikembalikan, ya, dihapus, kemudian diposting yang benarnya. Itu harus diserahkan juga, ya. Kalau ada koreksi-koreksi seperti itu harus dilaporkan ke retailer. Kemudian mencetak namanya laporan summary, ya, kepada retailer. Jadi rinciannya, transaksinya dan lain-lainnya beserta uangnya diserahkan ke retailer karena retailer nanti akan memeriksa. Kemudian wajib melaporkan ke retailer bila terjadi selisih uang kas, baik kurang maupun lebih. Ini juga udah dijelaskan, ya. Kalau lebih terus dikantongin, itu suatu saat ada yang komplain, itu akan ketahuan. Yang lebih baik diserahkan ke retailer kalau ada selisih lebih. Kalau selisih kurang pasti nombok, ya, makanya harus hati-hati. Kemudian kalau pakai pinpad, pinpadnya harus dinonaktifkan, kemudian sistemnya harus send off, komputernya dimatikan. Untuk meninggalkan tempat kerja itu keadaannya harus mati semua, kemudian nggak ada dokumen, nggak ada uang yang
tersisa di tempat area teller. Ya, itu akhir harinya. Yang pertama cek saldo, ya. Ya. Yang 1A ya, di situ ada tulisan 1A. Oke. Jadi pada awal sebelum melakukan transaksi, ya, teller tuh harus ngecek dulu di sistemnya udah nol apa belum. Ya, jadi yang ada di kalian itu fotokopi, ya, itu yang di input ya atau diposting ke dalam komputer. Ya. Tapi step-stepnya nanti kalian catat dulu, ya, dicatat ya. Kayak sekarang ini kita akan melakukan cek saldo, ya, cek saldo awal hari. Ya. Itu kalian harus pilih namanya perform local teller total, ya, perform local teller total kalian catat. Ya. Kemudian kalau sudah kita pilih F2. Ikutin Pak. Ikutin ya. Oke, jadi F2, kemudian ini dicatat ya kalian ya, karena di materi di Mas nggak ada, jadi kalian harus mencatat F2, kemudian pilih F4, ya, teller, kemudian local teller, ya 2, local teller, kemudian, nah ini di situ kan apa namanya fotokopi kalian udah ada ya IDR-nya ya, atau uangnya kalau belum ada ditulis IDR, ya. Kemudian pastikan uang teller pagi hari 0, jadi ini harus 0 nih gerak. Kelihatan Pak. Ya, jadi ini kalian kalau di kotaknya masih kosong ditulis 0. Ya, jadi tugas teller pada awal hari ya sebelum melakukan transaksi harus mengecek namanya perform local teller yang total ya, itu saldonya harus 0. Itu yang buka atau ini ada sistemnya di UITEL ya, jadi nanti kalian sebagai teller usernya UITEL berapa ya, sesuai dengan urutan fingerprint ya. UITEL double L ya, tel kalau urutannya 15 berarti UITEL 15, kalau 30 UITEL 30 gitu ya. Oke. Ini ada yang ditanya nih untuk ngecek saldo cuman sampai di sini, terakhir F12 ya, enternya pakai F12. Nah, ini udah F12 sekali ya. Nah, jadi tadi ini teller bukannya pakai UITEL 0 berapa, UITEL 15, UITEL 30 ya, tergantung. Kemudian setelah teller mengajukan ya, menggunakan LPO ya, di situ pinjemnya berapa di soal tadi kan dari tanggal berapa 13 saldo awalnya kan 250 ya, terdiri dari uang 200 itu ratusan, 50 ribuan. Kemudian teller pinjam uang 22.500.000 terdiri dari 20.100.000, 50-annya 50 juta ya. Kemudian head teller buka UI subs ya. Kalau saya kan 99 ya, jadi UI sub 99. Kalau kalian UI sub berapa tergantung nomor urutannya ya. Ini adalah cara untuk memberi pinjaman. Jadi supervisor transfer
the balance itu saldo ya, ke teller. Jadi ngasih pinjaman ke teller itu caranya seperti ini. Ya, kalian pilih supervisor transfer the balance to teller. Nah, kemudian pilih F2. Kemudian pilih F4. Ya, 4 itu teller. Kemudian 5 ya. Fungsinya teller itu apa aja? Cash function-nya. Ya, 4. Kemudian pilih interteller ya. Ini untuk ngasih pinjaman atau setor ke dari teller ke HT ya, itu pakainya interteller. Interteller yaitu antar teller ya. Cash transfer untuk mentransfer uang cash ya, pilihnya 2. Ya. Oke, kalian isi lagi, pilih currency-nya. Kalau di situ kosong, ketik IDR. Ya, kalian di situ cash in hand. Kalau berdasarkan soal, berarti diisinya berapa? Jangan diisi dulu ya. Totalnya tahu nggak berdasarkan soal? Ini adalah pembukuannya head teller. Coba di soal, kalau menurut soal kalian di sini ngisinya berapa? Cash in hand. 22.500.000 ya, Pak? Cash in hand, kan gini, ini adalah uangnya head teller nih. Pencatatannya ada di sini. Ya. Sebelum dipinjam, ya, itu saldonya berapa? Coba dibaca. 250, Pak. Ya. Jadi uangnya head teller itu awalnya 250 ya. Ini jangan ngikutin ini ya. Tapi di catatan kalian tulis 250 juta. Ya. Kemudian dipinjam berapa? 22.500.000. Ya. Oke. Kalau di sini kan 10 juta, jangan ngikutin yang di layar ya. Ikutin yang di soal. Jadi ini isinya berapa? Pinjamnya berapa? 22.500.000. Ya, kalian nulisnya 22.500.000, tapi saya ngetiknya sesuai yang di sini ya. Kalau nggak sesuai nggak mau nih, soalnya oke. Kemudian masukkan ID tellernya. Jadi kalian sebagai teller ID-nya berapa? Jadi UI tel berapa? Ya. Kalau saya kan UI tel 99 ya. Kalian berapa? UI tel-nya tapi caps lock ya. Sorry. Ya. Kalian berapa? Jadi head teller ini ngasih uang 22 juta untuk teller ID UI tel-nya kalian berapa gitu ya. Ini kalau saya ngisi di sini harus sesuai. Ya. Kemudian ini kotak ini kalian ada nggak local teller override? Ada, Pak. Ada, ya. Jadi nanti ya, ini di komputernya supervisor, kemudian diserahkan uang ke UI tel saya yang 99. Jadi di sininya kalian tulis UI tel berapa sesuai teller kalian, ya. Kemudian passwordnya disamain aja, ya, UI tel berapa. Kalau saya kan di sini teller ID-nya UI tel 99, passwordnya UI tel 99. Ya. Kalian disesuaikan aja UI tel berapa, passwordnya disamain.
Kalau di sini saya harus ngikutin yang di sini. Ya. Keterangannya boleh peminjaman saldo atau pinjaman teller juga boleh. Kalau saya harus peminjaman saldo. Ya. Jadi yang diisi tadi cash in hand-nya 250 juta, transfernya 22.500.000, tuh ID-nya UITEL berapa, UITEL kalian berapa, keterangannya peminjaman saldo, kemudian tadi ada supervisor overhead ya, local supervisor overhead atau teller overhead diisi ya tadi, kemudian denominasinya harus diklik. Oke. Ya, ini namanya denominasi. Ya. Ini sesuai dengan yang diketik tadi. Nanti kalian di sini diisinya 22.500 ya, jangan 10 juta. Karena tadi pinjamnya 22.500.000. Ya. Kemudian ini pembukaannya teller. Teller ngasih uang ke teller. Nah, uang cashnya masuk atau cash out, cash in atau cash out. Uangnya bertambah atau berkurang? Halo? Berkurang. Ya, jadi kalau head teller ngasih saldo ke teller, kalau tellernya bertambah, kalau head tellernya berkurang. Ya, ini masih dalam pembukuannya head teller, jadi head tellernya nanti masuk ke cash out. Ya. Ya, kalau di kalian cash out-nya kan yang 100.000 20 juta ya kalau nggak salah. Ya, diketiknya di sini 20 juta, 200 lembar. Ya. Kemudian 50-annya 100 lembar, 50 juta berapa? 1.000 lembar ya. Oke. Kalau di sini ini minta uangnya ratusan, ya, 10. Ya. Jadi kalau kalian di sini kan 22 sininya kan 20 juta. Ininya 200 lembar ya. Kemudian ini 100 lembar, ininya 50 lembar, ininya 2.500.000. Ya. Kemudian di sininya 22.500.000. Oke, kemudian ya, jadi saya ulang, yang di sini ini 22.500.000 sesuai pinjaman, ya. Di sini juga 22.500.000. Di sininya 200 lembar, totalnya 20 juta. Kemudian 50-annya 50 lembar, totalnya 2.500.000, sehingga totalnya di sini 22.500.000. Ya, kemudian continue. Continue, kemudian F12. Nah, udah sukses. Oke. Ya. Oke. C1 itu adalah untuk mengecek saldo yang dipinjam itu sudah masuk apa belum. Ya, ya. Kalau tadi kan di komputernya head teller, sekarang teller buka ke sistem, ngecek saldonya sudah masuk belum senilai 22.500.000 ya. Caranya ini pilih kamu perform local teller total sama yang seperti
yang 1A tadi, ya, sama. Dan pilih perform local teller, kemudian kalian pilih F2, ya, kemudian pilih F4, kemudian pilih local teller, ya, sama kayak tadi di atas, ya. Kemudian pilih currency-nya IDR. Nah, ini ya, nanti ya, ini kan tadi ya, layarnya saya ambil yang ini. Ini nanti ditulis 22.500.000. Ya, di kalian. Berarti udah dicek saldonya benar 22.500.000. Terus baru F12. Ya. Jadi hanya ngecek atau untuk memastikan bahwa uangnya sudah masuk apa belum. Ya, jadi yang pertama posisinya masih 0, kemudian dimasukkan head teller, yang ketiga memasukkan head tellernya udah berhasil apa belum. Ya. Oke. Judulnya adalah setoran tunai tabungan ya. Tapi di sistemnya kalian nanti pilihnya perform KASA. KASA itu CA itu current account, SA itu saving account. Jadi transaksi ini bisa digunakan untuk giro ya, KASA account to giro, SA to saving. Jadi baik giro maupun saving, kalau setoran pakainya ini. Ya. Setoran tunai ya, cash. Deposit itu setoran tunai. Oke, kita klik dulu. Caranya adalah F2. Kemudian ini kasa ya. Kasa deposit, kasa cash deposit yang nomor 1. Kemudian pakai pin pad apa enggak ya. Kebetulan di mini bank itu belum ada, jadi pilihnya no. Tapi kalau di cabang-cabang harus yes ya, karena harus menggunakan pin pad. Ketik no. Oke. Kemudian formless ya. Jadi kalau di bank itu sekarang nggak memakai multiguna ya. Jadi formnya itu kosong, di print nanti nasabah baru tanda tangan. Kalau kalian latihan kan pakainya slip multiguna ya. Jadi diisi dulu tanda tangan nasabah baru diproses. Nah, kalau formless itu nggak usah ditulis, ya itu ditanya nomor rekeningnya berapa Pak, terus diketik, nominalnya berapa, diketik, ya. Itu namanya formless. Ya. Sekarang kan kita sementara pakainya multiguna, jadi pakai formless jangan oke ya, tapi cancel, pilihnya cancel. Oke. Kalau di sini ya nanti keluar SA atau CA atau SA account deposit. Berarti ini benar nih transaksinya ada di sini. Ya. Kemudian deal account, ya, deal number itu biasanya kalau nasabah minta special rate ya, atau transaksi falas yang mintanya ditambahin, itu harus konfirmasi dulu, harus menghubungi SMB Niaga dulu sehingga dapat nomor namanya deal number. Tapi untuk di sini nggak usah pakai deal number, kosongin aja. Ya, yang perlu diisi adalah nominal, kemudian kredit nomor, ke nomor kalian ya. Kalau tabungan jangan lupa diawali dengan 700, 2019, terus nomor berapa? 0
Namanya 30.030, 31.031, belakangnya jangan lupa 00 karena rupiah. Ya. Oke, contohnya kalau di situ itu 20.499.900. Ya. Kalau kalian isinya sesuai soal ya, 20.499.900. Ya. Kalau di sini saya harus ngikutin ini karena nggak bisa dirubah. Ini 20. Ya, kemudian nomor rekening ya, rekening tabungan ya, jangan rekening giro, ini salah ya. Seharusnya rekening tabungan diawali dengan 700 ya. 700 2019099900. Ini nomor saya ya. Kalian nanti nomornya punya sendiri-sendiri. Oke, ya. Jadi yang diisi adalah nomor rekening nominal. Nominalnya tadi ya 24.99.900. Kemudian nomor rekeningnya rekening kalian yang tabungan, kemudian namanya nama kalian. Ya. Nah, ini nggak usah. Ini nggak usah. Nah, kemudian masukkan keterangannya, remake-nya setun boleh, setoran tunai boleh. Ya, di sini ditulis setun. Ya, kemudian pilih denominasi nih. Ya, jadi tambahin ya, setelah mengisi ini kalian pilih denominasi. Ya, kalian dicatat di situ ya, langkahnya adalah pilih denominasi. Nah, ini nanti ya di soal kan transaksinya 24.99.900. Ini di sini ditulis 24.99.900 ya. Kalau di sini nanti fisik uangnya nih. Jadi kalian tulis 20.500.000. Ya, sesuai soal gitu kan. Ya, slipnya 24.99.900, fisiknya 20.500 sini. Ya. Kemudian bagi teller ada nasabah setor itu cash in atau cash out? Cash in. Cash in ya, nambah ya, uang masuk ya. Itu rinciannya uangnya apa? Di soal. Denominasinya ratusan apa 50-an ribu? 50. 50, berarti 50-nya di sini diklik berapa? 410. Ya. Ya, 410 di sininya 20.500. Ya. Kemudian totalnya di sini sesuai fisik ya 20.500. Ya. Tapi ya, di sininya kan 20.499. Di sini kan 20.500 ya. Jadi ada kekurangan atau kelebihan ya. Sesuai slip itu 24.99.900. Nasabah nulis di slipnya nih. Tapi terima uangnya teller kan 20.500.000. Itu bagi bank untung apa rugi? Rugi. Kamu setor nih, nulis di slipnya 24.99.900. Tapi kamu nyerahkan uangnya 20.500. Bagi kamu untung apa rugi? Tapi kita ngelihatnya dari sisi bank ya. Banknya untung apa rugi? Untung. Untung. Kenapa untung? Kan uangnya lebih, Pak. 100. Uangnya lebih gede daripada yang dikreditkan ke nasabah ya. Dimasukin ke rekeningnya
cuma 24.999.900, tapi nerima uangnya 20.500. Jadi artinya Bang untung. Ya, cara membuka untung 100 peraknya nanti ditulis di sini. Other tapi yang sebelah kanan ya, untuk mengingat-ingat ya. Kalau Bang untung itu adanya sebelah Pasifa ya. Laba itu adanya di Pasifa. Kalau biaya adanya di Aktiva. Jadi kalau momennya nasabah untung dimasukinya di other di sebelah kanan, tapi kalau banknya rugi dimasukkan ke other yang sebelah kiri. Ya. Oke, jadi di sini ditulis 20.500.000, di sini ditulis 100 perak, 100 rupiah. Ya, kemudian konfirmasi continue. Oke, ini belum saya isi. Nih, isi other jika jumlah lainnya tidak terdapat pada denominasi tersebut ya kan, kalau tadi ya, kalau ada selisih dan lain-lain. Oke, terus klik continue ya. Setelah kalian ngisi ini, pilih continue ya. Kemudian pilih F12. Klik OK. Ya. Kemudian di fotokopian kamu ada ininya nggak? Ada nggak? Local supervisor of rate, ada nggak ininya? Gambar ini. Halo, Filuna? Nggak ada, Pak. Iya, Pak. Ini ada gambar ini nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kamu bikin aja kotak. Bikin kotak ya. Terus tulisin local supervisor of rate. Kemudian branch ID-nya tuh 888 ya. Vokasi 88. Kemudian supervisor ID-nya UI subs. Kamu berapa tadi? 31? Iya, Pak. Kayaknya. UI sub ya, supervisor SUPS subs 31 yang namanya Filuna, tapi yang lain sesuai dengan nomor urutannya. Bapak Ya. tadi ID Ini nanti saya absen saya 31. Kenapa? Kamu 31? Ya, soal nanti gue lihat di formnya, maksudnya Iya. itu dulu sementara. Sementara ya. Ya, sementara dulu. Tapi nanti Filuna yang ganti ya. Iya, Pak. Pak, tadi branch ID-nya apa, Pak? Branch ID-nya 83 kali. Ya, kode cabangnya Vokasi UI 888. Terus supervisor ID-nya berarti UI subs berapa? ID kamu berapa nomornya? SUPS atau SUBS, Pak? P, supervisor, subs. Ya, dan selesai. Ya, jadi judulnya tadi kalau bahasa Indonesia setoran tunai rekening giro. Ya, kalau di sistemnya nanti tulisannya perform kasa cash deposit. Ya, kemudian sama kayak tadi F2 taruh. Kemudian 1 ya, kasa cash deposit. Kemudian pakai pinpad no. Kemudian pakai formless
cancel, kalian pilihnya cancel. Oke, yang diisi sama ya, nomor rekening kalian, nominalnya di situ berapa tadi? 3 juta ya? 30 juta ya? Di soal ya Pak, 30 juta. 30 juta, denominasinya berapa? 100.000. 100.000 ya. Jadi di sininya cashnya 30 juta ya. Kalau di sini 20 juta saya harus ngikutin di sini. Kemudian nomor rekeningnya yang 820 itu ya. Oke, kemudian masukkan buku tabungan, nggak ada buku tabungannya. Ini bukan forex. Nah, masukkan Remax-nya ya, keterangannya setun ya, setoran tunai. Kemudian denominasi. Ya, oke. Di sini ditransaksikan apa transaction ya. Transaction amount-nya berapa di sini? 30 juta. 30 juta. Terus pay atau return-nya? Bayar atau terimanya? 30 juta juga, Pak. Sama ya. Kalau ini sama karena di soal kan sama ya. Antara fisik sama slip sama kan 30 juta ya. Sama Pak. Jadi sama. Kalau yang tadi itu kan yang 20 499.900 ininya 20.500 ya seperti. Kalau ini sama ya. Uangnya ratusan jadi cash in cash out setoran Cash in. Cash in sejumlah berapa? 30 juta. 30 juta berapa lembar? 300. 300 ya. Oke. Kalau di sini saya 200, jadi saya ngikutin sini. Ya. Jadi yang diisi hanya ini aja, ya ini totalnya 200. Totalnya sebelah kiri aja. Ya. Nah, karena nggak ada PNO atau BNO, other-nya kosong semua. Ya. Kemudian klik tombol continue. Ya, sebelum kita, ini seharusnya ditulis ya. Ini kelewat nih. Seharusnya 20 juta juga. Oke, kemudian continue. Ya, kemudian F12. Nah, kemudian jangan lupa nih lokal supervisor ID ya. Kenapa sih pakai itu ya, supervisor ID? Karena limitnya teller itu kalau teller baru ya, biasanya dikasih limit 5 juta atau 10 juta. Ya. Tapi kalau udah senior itu bisa puluhan juta. Ya. Jadi karena ini limitnya di atas 10 juta, itu pasti pakai supervisor ID. Kenapa sih pakai supervisor ID? Karena untuk kalau mamanya ada yang biasanya kan ada itu ya, apa namanya, dihipnotis dan lain-lain, ya, biar tellernya itu tidak terpengaruh, ya. Atau kalau nggak dihipnotis juga nanti head tellernya juga membantu ya,
membantu penghitungan uang. Jadi kalau jumlahnya gede, harus ada supervisor ID-nya. Ya. Range-nya nanti kalian tulis 888, supervisor ID-nya UI sub berapa, UI sub-nya kamu berapa. Ya, ini satu layar aja ya. Tadi perform kasa ya. Sebenarnya bisa untuk current account atau giro ya. Bisa juga dengan saving. Tapi current account-nya yang tidak pakai cek ya. Ini sekarang jarang ya. Kalau pengambilan rekening harus pakai cek. Tapi di sini masih tetap kasa ya, kasa itu singkatan dari current account, saving account. Tapi diabaikan, ya. Jadi untuk pengambilan tunai kalian tetap harus pilih ini, perform kasa cash withdrawal. Ya. Withdrawal, oke. Kemudian kita pilih itu, jadi untuk penarikan tunai tabungan. Ya. Kalian pilihnya perform kasa cash withdrawal. Sama ya, F2 ya. Kemudian kalau tadi setoran itu cash deposit pilihnya, tapi sekarang kalian belajar penarikan tunai pilihnya cash withdrawal ya, pengambilan. Kemudian pakai pinpad apa enggak, tidak. Kemudian pakainya formless, jadi kalian pilihnya cancel. Ya. Kemudian apa aja yang diisi, yaitu sama ya. Nominalnya di situ berapa? Penarikannya 5 juta. Penarikannya berapa? 1.500.000. Yang tabungan kan, Pak? Iya, tabungan. 1.500.000. 1.500.000 ya, itu deh 1.500.000. Ini oke. 1 juta. Kalau di sini 1 juta ya, saya ingat ini. Ini layarnya benar nggak? Di screen benar? Benar, Pak. Benar ya? Enggak, tadi saya buka yang lain. Oke, kemudian diisi nomor rekening tabungan kalian. 7005. Kemudian diisi, ya. Jadi ini pengambilan di bawah 10 juta kena cas ya. Ya. Tapi kalian nanti pilihnya customer C. Ada lagi yang karyawan, ya. Karyawan CB Niaga kalau ngambil lu nggak ada biayanya. Jadi untuk membedakan nanti kalian pilih yang C. C itu artinya customer, cuman biayanya bukan 50.000 ya. Biayanya 5.000. Ini salah bikin ini. Ya. Nanti kalian di sini tulis 5.000. Ya. Masukkan Remax-nya Tartun, tarik tunai. Ini get rate ini untuk falas ya, jadi nggak usah aja. Oke, jadi yang diisi itu nominalnya 1.500.000, nomor rekening kalian, nama kalian ya diketik juga. Kemudian ini dipilih customer, biayanya 5.000 ya, 5.000 bukan 50 ya. Kemudian di sini tarikan tunai, pilih denominasinya. Uangnya apaan di situ? 100.000. Ratusan, ya. Oke, ya. Jadi yang diketik
sesuai slide. Berapa tadi nominal? Nominal tarikan itu 1.500.000 ya. Oke, di sini 1.500.000, ini 1.500.000 juga. Kemudian cash in atau cash out? Cash out. Kenapa cash out? Kan dia narik tunai Pak dari tabungan. Nasabah narik berarti teller bayarin ya. Uangnya teller keluar atau berkurang. Ya, ditulis di cash out. 1.500.000 kali 100.000 jadi 15 lembar ya di sini ya. Nah, kalau saya kan 1 juta jadi 10. Aduh. Oke, other-nya diisi nggak? Enggak diisi. Kenapa? Karena Karena tip sama fisik sama. fisik sama di slip sama ya, jadi nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Oke, jadi terus diisi continue, ya kemudian F12. Jangan lupa yang sebelah kanan di sini jumlahnya di bawah other kan ada jumlah ya, tulis 1.500.000 ya tadi. Baru F12. Oke. Kemudian supervisor penghasilannya tetap ya. Local supervisor of right. Branch-nya 88, supervisor ID-nya UI subs 99, supervisor password-nya disamain aja UI subs 99. Judulnya perform check encashment. Jadi menggunakan penarikan tunai menggunakan cek. Rekeningnya rekening giro. Ya kalau cek itu rekeningnya giro. Tabungan nggak ada ceknya. Oke, kita lanjut. Pilihnya sama F2. Ya. Kemudian kalau penarikan deposit atau withdrawal, ya, jadi pilih withdrawal, cash withdrawal. Kemudian pakai pinpad no, homeless cancel. Oke, yang harus kalian isi adalah nominalnya 5.030.000 ya. 5.030.000, uangnya apaan? 5.030.000, uangnya ratusan. Ya, jadi di sini 5.030.000. Oke, di sini 2 juta aja. Oke, kemudian nomornya rekening giro kalian. 800 2019 berapa? Normalnya 86 kali. Oke, terus nomor ceknya nomor kalian ya. Di sini cek kalian 6 digit aja ya. 6 digit berarti 2019 99. Saya nomornya 99 ya.
Oke. Kemudian diisi lagi keterangannya. Masukkan Remax-nya ya, keterangannya di sini. Ya. Kalian tulis pemindah bukuan atau overbooking, atau disingkat juga boleh OB, ya, OB itu overbooking, atau PB, PB itu pemindah bukuan. Di sininya ya. Kemudian diklik tombol denominasi. Ya, karena tunai ya, jadi setoran tunai, tarikan tunai ya, pasti minta denominasi. Oke, yang ditulis di sini, ya, yang di transaksinya, transaksinya itu 5.030 perak. Ya, itu kemudian yang di fisiknya di sini 5 juta aja. Oke, cash in apa cash out? Cash out. Cash out ya, karena bayar ya, uangnya keluar. Jumlahnya di situ ratusan jadi 50 ya. Kalau di sini berapa nih? Ratusan juga. 20. 200. Oke. Totalnya di sini 5 juta ya. Kemudian bank untung atau rugi? Untung. Untung. Kenapa untung? Kenapa untung? Ini berapa apa LD nih, tadi? Untung apa rugi tadi? Untung. Kenapa untung? Karena ya, nasabah nulis di slipnya atau rekeningnya di debitnya kan 5.030, tapi sama bank dikasihnya cuma 5 juta. Ya, jadi bank masih untung. Nanti pembukuannya di other sebelah kanan karena untung. Ya, di sini nanti kalian tulis 30 perak. Totalnya jadi 5, sininya tetap 5 juta. Ya. Soalnya ini total fisik. Ya. Oke, kemudian dipilih continue. Kemudian F12. Kemudian supervisor ID. Ya. Local supervisor override, ada branch ID, supervisor ID, sama supervisor password. Ya. Atau password aja juga nggak apa-apa, supervisornya dihilangin. Ya, karena ambilnya di bawah 10 juta.